termasuk ada kemungkinan dari jaringan kita berarti sudah 1.100 korban semua ini. Ya, karena 9 karena memang pada yang pertama, atas nama seluruh pimpinan dan sekretaris akademika Universitas Erlangga, kami menyampaikan selamat, congratulations kepada 3.162 calon mahasiswa baru Universitas Erlangga yang lolos seleksi melalui jalur SNBP kan? Sesuai dengan daya tampung kami, alhamdulillah semua terpenuhi dengan sangat bagus dan ketepatan yang juga cukup tinggi. Sekali lagi kami sampaikan selamat untuk kawan-kawan yang lolos seleksi SNBT atau jalur UTBK, yakni 3.162 peserta. Tentu kita semua juga ikut senang dan ikut bersyukur, dan salah satu tanda bersyukur itu segeralah mencari informasi untuk proses daftar ulangnya. Kita tidak mempunyai waktu yang cukup banyak, sehingga kita berharap kawan-kawan yang dinyatakan diterima bisa segera melakukan proses prarek maba. Kalau dulu langsung rek maba, sekarang ada namanya prarek maba, karena akan ada tanggal-tanggal tertentu di mana kami nanti mengundang calon mahasiswa ini untuk datang melakukan verifikasi faktual berkaitan dengan data yang ada. Nah, kenapa begitu? Karena biar nggak ada yang menyalahgunakan data yang kemarin dalam tes dan lain-lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Demikian juga ada beberapa mekanisme yang agak sedikit berubah. Kawan-kawan tidak perlu nanti membayar di awal biasanya. Kalau verifikasi teknisnya sudah sesuai datanya dengan orangnya dan seterusnya, baru kemudian akan ada kesempatan atau waktu untuk pembayaran. Sehingga istilah kita prarek maba dulu, masukkan datanya dulu, kita verifikasi, termasuk verifikasi faktual, baru kemudian akan ada proses pembayaran. Kalau dulu kan enggak kan, jadi bayarnya ada di awal, kemudian ini itu kalau terjadi apa-apa kemudian agak sedikit bermasalah kalau di kita. Nah, itu tolong bisa menjadi perhatian. Sekali lagi kami sampaikan selamat, ikut syukur, ikut bergembira, dan tentu ikut bersukacita atas keberhasilan Anda semua 3.162. Tentu masih sangat-sangat banyak gitu kan. Ada 25.000 lebih, bahkan kalau dikaitkan dengan pilihan itu berarti masih ada 70.000 lebih pilihan yang belum sukses atau yang belum berhasil atau yang belum bisa lolos dalam seleksi SNBT ini. Tidak usah khawatir, tetap masih ada kesempatan di beberapa jalur yang ada, yang insya Allah juga tetap memberikan kesempatan bagi kawan-kawan yang misalnya kurang mampu dan seterusnya, kalau ada mekanisme dan atau kartu KIP kuliah khusus bagi mereka yang sejak SMA sudah mendapatkan atau menjadi pemegang kartu tersebut. Jadi nggak usah putus asa, kesempatan masih terbuka lebar di jalur-jalur yang lain, termasuk bisa saja juga di jalur swasta dan lain-lain. Saran kami tentu saja jadikan UTBK kemarin sebagai bagian dari evaluasi ini yang akan bisa digunakan nanti untuk mengukur kemampuan dan kemudian melakukan pilihan. Jangan sampai kemudian kemampuannya terbatas, kemudian memaksakan untuk posisi-posisi tertentu yang sebenarnya rata-rata nilainya sangat-sangat tinggi. Misalnya kita punya data kedokteran itu rata-rata nilai yang diterima itu 755 rata-ratanya, ya 755. Kemudian kedokteran gigi itu ada di 716. Tidak ada satupun, hanya ada satu ya, S1 ya. Hanya ada S1 yang rata-rata di bawah 500 ya, di bawah 500. Ya, ya. Jadi itu pun 498 rata-rata. Nah, ini artinya
tolonglah kalau nilainya 400 misalnya, nah itu jangan memaksakan untuk terus pokoknya mati urip kedokteran gitu kan. Nah itu 400 mau kedokteran itu yang menurut saya bonek kasihan, bonek namanya. Itu nanti hanya menyenangkan Pak Solikin aja karena daftar terus bayar gitu kan. Nah, kalau saya gitu, jadi kalau emang nilainya pas-pasan ya pilihlah prodi-prodi yang bersesuaian. Kami tadi sudah memberikan beberapa rata-ratanya dan nanti kami juga akan mengupload di website kita rata-rata untuk semua prodi di UNER ini yang diterima karena kita ingin semuanya transparan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ada peserta UTBK yang nilai terbobotnya melebihi rata-rata dan tidak diterima, termasuk dari UNER, tolong segera laporkan ke kami. Kalau misalnya Pak, nilai rata-rata saya 900, kok nggak diterima di UNER kedokteran, nah, sampaikan pada kami. Insya Allah kalau ada yang begitu langsung akan kami terima. Jadi ini janji kami, karena proses seleksi ini murni menggunakan nilai UTBK-nya. Termasuk kalau ada yang menemukan, Pak nilai saya untuk prodi yang sama ya, nilai saya lebih baik daripada nilai orang itu yang diterima di prodi yang sama. Nah, itu juga bisa dilaporkan ke kami kalau ada kejadian-kejadian begitu, dan kalau benar datanya mereka yang nilainya lebih baik dan nggak diterima, kemudian melaporkan pada kami, itu nanti akan langsung kami terima untuk prodi yang sudah mereka pilih. Bukan kemudian tahu gini, nilai saya gini, kalau saya ngaku prodi yang lebih rendah diterima enggak, untuk prodi yang sudah dipilih nih ya. Nah itu kami jamin yang ada gitu itu juga akan kita bisa terima langsung nanti melalui jalur ini kalau ada kesalahan dalam proses. Ya ada dua tadi, kalau ada nilai yang lebih tinggi dari rata-rata yang sudah kita sampaikan tadi nggak diterima di prodi yang sama, sampaikan pada kami, akan kami segera eksekusi untuk kita terima. Demikian juga kalau ada yang menemukan orang yang lebih rendah diterima, yang lebih tinggi nggak diterima, juga tolong sampaikan pada kami untuk juga kami segera tindak lanjuti, kami eksekusi untuk kami instruksikan kalau benar-benar datanya seperti itu. Nah ini bagian dari transparansi kami sangat-sangat terbuka untuk bisa mendapatkan informasi tambahan dari para peserta dan daripada orang tua. Kami berterima kasih kawan-kawan media untuk kesempatan dan bantuannya mensosialisasikan atau mempublish informasi-informasi menurut saya sangat-sangat penting. Gitu ya.